Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Halo, perkenalkan nama saya Putu Mahatrianti Eningsari, NIM 0522010115. Baik, pada ujian akhir praktikum analisis farmasi ini, di mana saya mengacu pada jurnal analisis rodamin B pada lipstik yang beredar di daerah Kota Batam secara kromatografi lapis tipis dan spektrometrometri UV-vis. Baik, dilanjutkan dengan pendahuluan, di mana lipstik adalah suatu kosmetik yang dimana digunakan untuk mewarnai bibir agar ada sentuhan artistik yang dimana untuk meningkatkan estetika dari tata rias wajah. Lipstik biasanya digunakan oleh para kaum wanita, di mana dapat digunakan untuk mempertegas bentuk bibir atau mengilusi bentuk bibir baik itu kecil ataupun besar dan tampak terlihat lebih segar. Hal-hal tersebut membuat industri kosmetik untuk berlomba-lomba menciptakan produk lipstik yang dimana baik itu merek, jenis, ataupun warna lipstik yang bervarian. Rodamin B merupakan zat pewarna sintetik yang dimana sering disalahgunakan dalam produk kosmetik. Di mana rodamin B ini berbentuk kristal, tidak berbau, berwarna hijau ataupun ungu kemerahan, tapi di dalam larutan berwarna merah terang dan berfluoresensi. Rodamin B ini juga bersifat toksik dan mudah larut dalam air, etanol ataupun metanol. Pada pengujian ini, di mana dilakukan pengujian pada satu sampel lipstik yang kita dapatkan dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pengujian ini menggunakan jurnal analisis rodamin B pada lipstik impor yang beredar di Kota Batam secara KLT dan spektrofotometri UV-vis, di mana mencakup 4 prosedur yaitu sampling, uji organoleptis, preparasi sampel, dan yang terakhir uji pendahuluan. Dilanjutkan alat dan bahan, di mana ada alat dan bahan berdasarkan jurnal, dan yang di sebelah kanan ada alat dan bahan berdasarkan uji pendahuluan. Dilanjutkan dengan prosedur kerja dengan 4 tahapan. Yang pertama sampling, uji organoleptis, preparasi sampel berdasarkan jurnal, dan uji pendahuluan, di mana bagian tersebut dapat kita lihat pada slide di atas. Lanjutkan dengan pengujian. Yang pertama yaitu sampling, di mana menggunakan random sampling yang saya dapatkan dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang dimana dapat dilihat dengan 2 kriteria. Yang pertama kriteria inklusi, di mana merek A yang saya dapatkan dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan terdapat nomor registrasi atau nomor BPOM dengan harga sekitar 80 ribuan. Sedangkan untuk kriteria inklusi, di mana lipstik berwarna merah. Ini kita lanjutkan dengan uji organoleptis, di mana meliputi panca indera yaitu bau, bentuk, warna, dan rasa. Apabila kita lihat pada lipstik merek A ini, dia berwarna merah, yang dimana bentuknya panjang dan ujungnya runcing, kemudian baunya berbau karamel, dan untuk rasa kami tidak menggunakan percobaan tersebut dikarenakan merupakan kosmetik. Lanjutkan dengan uji pendahuluan, di mana menggunakan 50 gram sampel lipstik, kemudian kita tambahkan masing-masing ke 5 sampel ini, yaitu air biasa, air panas, alkohol, dan aseton, kemudian serta larutan cuka. Adapun hasil uji pendahuluan, di mana dapat dilihat pada kelima sampel tersebut, yang dimana menggunakan 5 pelarut, yakni air biasa, air panas, alkohol 70% atau etanol, kemudian aseton, dan larutan cuka. Adapun prosedur kerja untuk uji kualitatif berdasarkan jurnal, karena alat yang tidak memadai, maka dibuatlah bentuk bagan. Plat KLT berukuran 10 x 10 cm diaktifkan dengan cara dipanaskan di dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Dilanjutkan dengan larutan uji dan larutan baku ditotolkan dengan pipa kapiler pada jarak 1 cm dari bawah bagian plat. Jarak antara noda adalah 1,5 cm. Kemudian plat dibiarkan beberapa saat hingga mengering.
Lalu plat KLT yang telah mengandung cuplikan dimasukkan ke dalam bejana yang terlebih dahulu telah dijenuhkan dengan fase gerak terpilih. Plat dibiarkan hingga terevolusi sempurna, kemudian diangkat dan dikeringkan pada suhu ruang. Warna secara visual warna di bawah sinar lampu ultraviolet diamati jika secara visual noda berwarna merah jambu dan di bawah sinar lampu ultraviolet berfluoresensi merah muda atau jingga. Hal ini menunjukkan adanya zat warna rodamin B dan kemudian dihitung nilai RF-nya. Dilanjutkan dengan prosedur kerja untuk uji kuantitatif berdasarkan jurnal, di mana alat tidak memadai maka diperlulah dibuat bentuk bagan. Yang pertama, sampel yang teridentifikasi mengandung rodamin B diambil sebanyak 500 mg, kemudian ditambahkan 4 tetes HCl4m dan 5 ml etanol 70%. Lalu campuran bahan dilelehkan di atas penanas air. Kemudian ekstrak etanol dipisahkan dengan kertas saring yang telah berisikan natrium sulfat anhidrat, lalu dimasukkan filtrat ke dalam abu ukur ukuran 25 ml, kemudian dihomogenkan dengan sedikit etanol 70% dan ditambahkan kembali sampai dengan tanda batas. Larutan tersebut diukur dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum. Pengulangan perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali dan dihitung kadar total rodamin B. Sekian dari hasil ujian akhir praktikum analisis farmasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.